Syukur alhamdulillah kita menjadi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Alhamdulillah alladzi ja'ala minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah insyaallah kita akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi yang dalam hidupnya senantiasa memberikan maaf yang luar biasa kepada orang-orang yang bersalah kepada beliau, sehingga beliau itu dikenal sebagai seorang yang sangat baik akhlaknya, karena betapa beliau sebesar apapun kesalahan-kesalahan saudaranya, kesalahan masyarakat ketika itu, beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satu cirinya adalah meningkatkan kemampuan kita untuk memaafkan dan meminta maaf. Ini adalah karakter yang sangat luar biasa, dan ini adalah fondasi yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, problematika kehidupan umat manusia kalau kita lihat, kalau kita teliti lagi, ternyata penyebabnya adalah karena manusia seringkali susah memaafkan, karena manusia susah meminta maaf. Ini dua hal yang menyebabkan problem-problem sosial umat manusia. Seandainya umat manusia itu pemaaf dan peminta maaf, tentu akan tercipta sebuah situasi yang sangat damai, situasi yang sangat indah, sebuah persatuan dan kesatuan, sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi seorang muslim yang pertama adalah menjadi seorang pemaaf. Kenapa seorang muslim harus menjadi seorang pemaaf? Karena itu dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah setiap kali akan sholat diludahi, dilempari, akan tetapi Rasulullah senantiasa memaafkan orang tersebut. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang pemaaf itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau seseorang tidak menjadi pemaaf, maka dia bukanlah orang bertakwa. Jadi kalau kita mau alasan apapun, saya tidak memaafkan orang lain, mau alasannya sesakit apapun, kalau belum mampu memberi maaf, nah ini belum menjadi orang bertakwa. Karena diantara ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita menonton misalnya ada seorang komik bilang kenapa kita harus memaafkan, ini menurut logika ya.
Kenapa harus memaafkan? Karena memaafkan itu baliknya kepada kita sendiri. Kalau seandainya ada orang lain zalim kepada kita, lalu kita tidak memaafkan orang itu, sesungguhnya yang bahaya adalah kita. Gitu. Jadi bahaya itu akan kembali kepada kita kalau seandainya kita tidak memaafkan orang lain. Tentu ini berat, tetapi ini adalah tuntutan bagi seorang yang bertakwa, maka ini penting untuk dilatih. Nah, dari mulai kita sekolah, dari mulai anak-anak usia sekolah sampai dewasa, ini terus harus dilatih kemampuan untuk memaafkan orang lain. Di samping memang memaafkan itu pahalanya dan nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira." Jadi ini luar biasa kalau seandainya kalian menampakkan kebaikan atau menutupi kebaikan atau kalian memaafkan dari keburukan yang dilakukan oleh orang lain, maka sesungguhnya kata Allah, Allah itu Maha Pemaaf dan Maha menguasai. Jadi kata Allah kira-kira begini, kalau antum sekalian ini pemaaf, jangan khawatir, Allah akan mengampuni kalian. Kira-kira begitu. Jadi syaratnya kita menjadi pemaaf. Yang kedua misalnya, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kata Allah, kalau kamu dizalimi sebetulnya ada hak untuk membalas sesuai dengan zalimnya tadi. Tetapi kalau kalian bersabar, sabar di sini artinya memaafkan, fa innallaha wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Allah memberikan derajat lebih tinggi lagi bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan banyak sekali hadis-hadis ya, yang menjelaskan bahwa orang yang memaafkan orang lain itu sungguh luar biasa pahalanya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi bahkan menunjukkan derajat seorang yang bertakwa. Gitu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah menjadi pribadi pemaaf, memaafkan. Tadi memaafkan, yang kedua peminta maaf. Jadi selain kita pandai memaafkan, nggak cukup, kita juga harus pandai meminta maaf. Kenapa kita pandai meminta maaf? Karena pasti di antara kita ada salah, disengaja ataupun tidak disengaja. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Bahkan manusia itu kan bukan makhluk robot. Jadi ada perasaan yang terdalam yang kadang-kadang kita tidak bisa menebak apakah orang lain itu tersakiti atau tidak. Seringkali baru sekian tahun ada orang curhat, saya dulu sakit hati kepada Anda karena Anda melakukan itu dan ini. Artinya apa? Artinya manusia itu memang pasti ada tempat salah dan lupa. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu memang setiap hari Rasul beristighfar. Padahal Rasulullah maksum. Padahal Rasulullah tidak bersalah. Jadi kita sebagai seorang muslim dianjurkan dan diajarkan agar senantiasa meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Jadi jangan kalah sama ATM. Mohon maaf saldonya habis, selalu ada kata maaf. Mohon maaf pulsanya habis. Kita sebagai manusia harus lebih pandai lagi. Harus pandai, betul-betul pandai memohon maaf kepada orang lain. Kenapa kita harus pandai memohon maaf? Nah, ini ada hadisnya yang sangat terkenal ya, hadis ini, yaitu yang berbunyi bahwasannya ya, jika seorang hamba ya,
Jika seorang hamba ya melakukan kesalahan, maka meminta dihalalkanlah, meminta maaflah jika dia berbuat salah. Kenapa meminta maaf jika dia berbuat salah? Nah, karena nanti di hari kiamat, di yaumil akhir, di yaumil akhir, orang yang kita zalimi ini akan meminta pertanggungjawaban kita. Karena nanti di hari akhir, kalau seandainya kita menzalimi orang lain, jika kita punya amal, misalnya amal kita 1 miliar, lalu kita zalim yang harganya 2 miliar, atau harganya 500 juta lah ya, misalnya ini ya, maka amal kita ini akan diambil 500 juta diberikan kepada orang yang kita zalimi. Rugi kan? Rugi sekali. Bagaimana kalau amal kita habis, amalnya 1 miliar, tetapi zalimnya 2 miliar. Maka kesalahan orang yang terzalimi, kesalahan orang yang kita sakiti, dosa orang yang kita sakiti, yang kita zalimi itu akan diberikan kepada kita. Artinya siksaan bagi orang tersebut akan dialihkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka penting sekali kita menjadi pribadi yang senantiasa meminta maaf. Kalau kepada Allah itu lebih mudah, dalam tanda kutip. Kita sholat, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, itu kepada Allah cukup. Tetapi kalau ada hubungan dengan sesama manusia tidak cukup. Saya baca Quran dah untuk menghapus dosa saya tidak cukup. Tetapi kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, yang kita berbuat salah kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana ketentuan-ketentuan meminta maaf itu? Nah, ada beberapa hal ya. Ada beberapa ketentuan meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Yang pertama, kalau zalimnya kita itu bersangkutan dengan uang, bersangkutan dengan harta, bersangkutan dengan materi. Caranya bagaimana? Cukup minta maaf. Mohon maaf ya, utang saya 10 juta. Apakah cukup? Tidak. Harus kita bayar dulu, kecuali dia mengikhlaskan. Nggak apa-apa deh, saya udah kaya ini, 10 juta saya halalkan. Cukup. Tapi jangan bilang begini, saya minta maaf ya, saya utang 10 juta, saya anggap lunas. Kalau orang itu tidak ikhlas, ya belum cukup. Jadi meminta maaf, tetapi harus menyelesaikan sangkut paut kalau itu urusan keuangan. Yang kedua, bagaimana dengan urusan badan? Kalau kita pernah nyentil orang lain misalnya, kalau kita pernah nyerempet mobil orang lain misalnya, kalau kita pernah ya menyakiti walaupun sedikit kepada orang lain, maka kita harus minta dihalalkan. Terserah orang itu mau membalasnya dulu atau bagaimana. Seperti Rasulullah SAW satu waktu pernah meminta dihalalkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat, kalau ada yang pernah aku zalimi, tolong bilang ke aku. Tiba-tiba ada sahabat yang maju. Kata sahabat itu, dulu aku pernah terkena pedang ketika perang, tetapi ada syaratnya, karena waktu itu dalam keadaan tubuh saya tidak pakai baju. Maka Rasulullah buka bajunya. Ya udah silakan. Mau apa? Mau engkau cambuk lagi badan saya seperti engkau mencambuk? Ternyata orang itu malah memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul juga meminta dihalalkan, karena Rasul tidak sadar mungkin waktu itu pernah menyakiti. Meminta silakan. Kalau pernah dicubit, silakan cubit lagi. Alhamdulillah kalau orang itu kita cubit, kita minta halalkan, orang itu memaafkan, nggak usah nyubit lagi dah. Ya,
anggap aja itu udah lunas, yaitu alhamdulillah sudah beres meminta maaf itu. Dan yang ketiga, kalau kezaliman yang kita lakukan dalam bentuk ghibah atau dalam bentuk buhtan, dusta, kita pernah gosipin orang tertentu, kita menceritakan keburukan orang tertentu, misalnya ya dalam keadaan benar. Nah, bagaimana caranya? Kalau itu berbentuk ghibah, maka boleh dua hal. Yang pertama, langsung memohon ampun kepada Allah tanpa ngasih tahu orang yang kita gibahi. Khawatir dengan kita kasih tahu malah menyakiti orang itu. Gitu. Yang kedua, kalau orang itu terlanjur tahu, ya, maka kita harus betul-betul menyampaikan ke orang itu, memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, rasanya kemampuan untuk memaafkan dan meminta maaf ini harus betul-betul kita latih ya, dari mulai dini, dan tidak berhenti saya mah udah tua gak usah melatih diri, tidak. Jadi sampai kapanpun kita harus belajar untuk menjadi seorang pemaaf, menjadi seorang peminta maaf. Kenapa? Karena dua-duanya adalah hanya pilihan sebagai seorang yang bertakwa. Kalau tidak, maka kita bukanlah seorang yang betul-betul bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa marra bi intisali ma'muratihi wa itinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum waqtina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.